Assalamualaikum sahabat. Saya sekarang akan menceritakan sedikit tentang asal-usul orang Sunda. Pertama-tama saya tak mengurangi rasa hormat kepada versi sejarah yang berbeda. Benarkah orang Sunda suku pendatang? Banyak pakar yang menyatakan bahwa orang Sunda khususnya dan Indonesia umumnya adalah para pendatang dari daerah Yunan. Benarkah itu? Anggap saja ini dongeng, tapi harap cermati dengan seksama. Di daratan Asia, kira-kira antara pegunungan Hindukush dan pegunungan Himalaya ada sebuah dataran tinggi, plateau, yang bernama Iran Fenj. Penduduknya disebut bangsa Arya. Mereka menganggap bahwa tanah airnya disebut sebagai taman surga, karena kedekatannya dengan alam gaib. Namun, mereka mendapat wangsit dalam uganya, bahwa suatu ketika bangsa Iran Fenj akan hancur, sehingga bangsa Arya ini menyebar ke berbagai daerah. Salah satu gerombolan bangsa Arya yang dikepalai oleh warga Achaemenide menyebut dirinya sebagai bangsa Parsa dan pada akhirnya disebut bangsa Persi dan membangun kota Persipolis. Pemimpin Achaemenide bergelar Kurus, orang Yunani menyebut Cirus. Dalam perjalanan sejarahnya, mereka membantu bangsa Media yang diserang oleh bangsa Darius. Bahkan bangsa Darius dengan pimpinan Alexander Makedonia pun pada akhirnya menyerang Persia. Dan tak lepas dari itu bangsa Persia, pada zaman Islam pun diserang dan ditaklukkan. Begitu pula oleh Genghis Khan dari Mongol, dan pada akhirnya diserang pula oleh bangsa Tartar yang dikepalai oleh Timur Leng. Rentang perjalanan sejarah bangsa Persia ini, menyadarkan mereka untuk kembali kepada nama asalnya, yaitu Iran, dari Iran Fenj. Sekelompok suku bangsa Arya, yang menuju arah selatan, sampai di sebuah pantai, basisir, daratan Arab. Dari sana mereka terus menyebar yang pada akhirnya sampai juga di tanah Sunda, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Sekarang, para pendatang itu disambut dengan ramah dan terjadi akulturasi budaya di antara mereka, pendatang dan pribumi, Sunda, saling menghormati satu sama lainnya. Proses akulturasi budaya ini dapat kita lihat dalam sistem religi yang diterapkan, pendatang mengalah, dengan keadaan, dan situasi serta tatanan yang ada. Batara Tunggal atau Hyang Batara sebagai pusat sesembahan, orang Sunda tetap menempati tempat yang paling tinggi, sedangkan dewa-dewa yang menjadi sesembahan, pendatang ditempatkan di bawahnya. Hal itu dapat dilihat dalam stratifikasi sistem sesembahan yang ada di daerah Baduy. Dikatakan bahwa Batara Tunggal atau Sang Rama mempunyai 7 putra keresa, 5 dewa diantaranya adalah Hindu, yaitu Batara Guru di Jampang, Batara Iswara, Siwa, Batara Wisnu, Batara Brahma, Batara Kala, Batara Mahadewa, pada akhirnya menjadi Guryang Sakti serta menjelma jadi Sang Manara atau Ciung Manara, Batara Patanjala, yang dianggap cikal bakal Sunda Baduy. Akulturasi ini, tidak saja dalam lingkup budaya, melainkan dalam perkawinan, sehingga melahirkan 7 putra utama, yaitu, Prabu Tanduran Gagang. Bagi mereka yang merasa keturunannya, tidak menyebut Tandur, tapi, Melakpare, Prabu Ranggapupuk, Prabu Ranggasena. Ketiga putra ini mempunyai tugas untuk mencari tanah parahyangan, Iran Fenj. Rombongan pertama dapat singgah di Bali serta mendirikan kerajaan. Rombongan kedua singgah di Kutai, Kalimantan, di sini pun mendirikan kerajaan. Sedangkan rombongan ketiga singgah di Polinesia dan diteruskan hingga ke Biltimelik, bagi orang Maori disebut Selandia Baru. Bangsa Maori dilihat secara tipologinya, mereka berkulit kuning, sawo matang, postur tubuh hampir sama dengan orang Sunda. Begitu pula dengan nama-nama yang dipergunakannya, seperti Dr. Winata, kurang lebih tahun 60-an menjadi kepala museum di Auckland. Nama ini tidak dibaca Wineto atau Winoto tapi Winata, Ngalagena. Beliaulah yang memberikan asumsi dan teori bahwa orang Maori berasal dari Pelabuhan Ratu. Hal yang lebih aneh lagi adalah di Selandia Baru tidak terdapat binatang buas dengan harimau, maung. Tapi, sima maung dipergunakan sebagai lambang agar musuh-musuh mereka merasa takut. Memang tidak banyak yang menerangkan bahwa orang Indonesia, Sunda, yang datang ke pulau ini, kecuali tersirat dalam Ensiklopedia Americana, volume 22, hal 335. Bangsa kita selain membawa suatu tatanan, tata subita, yang lebih tinggi, kebiasaan gotong royong, teknik menenun, juga membawa budaya tulis-menulis yang kemudian menjadi koha orongo-orongo fungsinya sebagai mnemoteknik, jembatan keledai, untuk mengingat agar tidak ada bait yang terlewat.
Mungkin sampai sini dulu. Umumnya orang Indonesia, khususnya orang Sunda. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.